Kita tegakkan kepala, kita bulatkan tekad. Kemerdekaan adalah janji yang harus kita jaga. Di bawah merah putih yang megah, kita merayakan, mengenang, dan membangkitkan semangat api perjuangan bangsa. Selamat datang di Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, lambang kejayaan dan harga diri bangsa. Layar dibuka, tampak ruang sidang yang megah dengan bendera Jepang dan bendera merah putih berdampingan. Rajiman Widyodiningrat duduk di kursi ketua, didampingi 2 orang sekretaris. Anggota-anggota BPUPKI duduk di kursi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mulia hadirin sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama ini saya nyatakan dibuka. Tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk merumuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka yang akan kita cita-citakan bersama. Saya harap semua anggota dapat menyampaikan pandangan dan pemikirannya dengan jernih dan bertanggung jawab. Terhormat Bapak Ketua dan hadirin sekalian, menurut hemat saya, dasar negara Indonesia merdeka hendaknya berlandaskan pada 5 asas. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan masyarakat. Saya menyebutnya sebagai paham negara integralistik. Bapak Ketua yang mulia, izinkan saya mengemukakan usulan dasar negara. Menurut pemikiran saya, Indonesia merdeka harus berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketua dan hadirin yang saya hormati, setelah kita mendengar berbagai pandangan yang mulia, saya mencoba merangkum dan menawarkan sebuah konsep dasar negara yang saya sebut dengan Pancasila. 5 sila ini adalah kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah beberapa hari berdiskusi dan menyampaikan pandangan, Dr. Rajiman kembali mengambil alih. Para hadirin yang terhormat, kita telah mendengar berbagai usulan yang sangat berharga. Untuk mematangkan gagasan-gagasan ini, saya akan membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan kembali usulan-usulan yang ada. Panitia ini akan diketuai oleh Bung Karno. Bagaimana, apakah semua anggota setuju? Setuju. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI saya nyatakan ditutup. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dalam tugas yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar dibuka kembali. Rajiman duduk di kursi ketua. Anggota-anggota BPUPKI kembali berkumpul. Suasana kali ini tampak lebih fokus dan intens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Kita kembali berkumpul dalam sidang BPUPKI yang kedua ini. Agenda utama kita adalah mendengarkan laporan dari Panitia 9 yang telah bekerja keras merumuskan dasar negara. Pada Ketua Panitia 9, Bung Karno, saya persilakan.
Bapak Ketua yang terhormat dan anggota sidang yang mulia, Panitia 9 telah berhasil merumuskan sebuah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya termuat dasar negara. Rancangan ini diberi nama Piagam Jakarta. Bung Karno, rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta yaitu ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perlu kita cermati lebih lanjut, mengingat keberagaman masyarakat Indonesia, apakah rumusan ini tidak berpotensi menimbulkan perpecahan? Saudara-saudara sekalian, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka yang bersatu dan berkeadilan. Mari kita cari jalan tengah yang dapat mengakomodasi semua pihak. Saya mengusulkan agar rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini bersifat universal dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ketua, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah menyelesaikan tugasnya. Kami telah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang memuat struktur negara, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem pemerintahan. Sidang berlangsung selama beberapa hari, membahas pasal demi pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Berbagai pertanyaan, usulan perubahan, dan perdebatan mewarnai jalannya sidang. Hadirin yang terhormat, setelah melalui perdebatan yang panjang dan mendalam, akhirnya kita berhasil merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar bagi negara Indonesia merdeka. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dari kerja keras dan semangat persatuan kita semua. Dengan ini, sidang kedua pada penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia saya nyatakan ditutup. Semoga hasil kerja kita ini menjadi landasan yang kokoh bagi Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hatta, saya telah mendengar dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu tanpa syarat. Menyerah tanpa syarat, apakah ini benar, Raden? Berita ini bisa mengubah segalanya. Kita harus bertindak dengan cepat. Inilah saatnya, Bu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum suku dagang untuk mengambil alih kekuasaan kita. Rakyat sudah siap. Saya kira ada benarnya, Bung Karno. Situasi ini sangat genting, namun kita juga harus memastikan persiapan kita mantap. Saya mengerti kegelisahan kalian, tapi saya harus menunggu kepastian dan ingin berdiskusi dengan tokoh lain. Malam harinya, di tempat lain di Jakarta, Chairul Saleh, Wikana, Darwis, dan beberapa pemuda revolusioner lainnya berkumpul dengan semangat membara. Saudara-saudara, ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita sekarang juga harus memaksa golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta selalu berhati-hati. Mereka masih terpengaruh oleh Jepang. Kita tidak bisa menunggunya lebih lama lagi. Kita harus bertindak sekarang juga. Kita harus menunjukkan bahwa muda Indonesia siap dan berani untuk merdeka sekarang juga. Besok pagi kita harus bertindak. Kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat yang lebih aman agar tidak terkena pengaruh oleh Jepang. Setelah itu kita akan memaksa mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ada apa ini? Kalian siapa?
Pagi Bung, kami dari Pemuda Revolusioner. Kami akan mengajak Bung dan Bung Hatta untuk ke tempat yang lebih aman. Maksud kalian apa? Tempat aman dari siapa? Pengaruh Jepang, Bung. Kami tidak bisa menunggu persetujuan dari mereka. Kemerdekaan harus kita raih sekarang. Ada keributan apa ini? Bung Karno, siapa mereka? Mohon maaf Bung Hatta, kami tahu cara kami salah, tapi ini demi kebaikan bangsa dan negara. Kami akan membawa Bung berdua untuk ke Rengas Dengklok agar aman dan bisa segera memproklamasikan kemerdekaan. Rengas Dengklok? Untuk apa? Ini tindakan tidak bisa dibenarkan. Maaf, Bung, kami tidak bermaksud buruk. Kami hanya ingin mengambil keputusan bersejarah ini. Pagi harinya, Soekarno dan Hatta tiba di sebuah rumah sederhana di Rengas Dengklok. Mereka dijaga oleh Sudancu Singgi dan pasukannya dari Peta. Ini penculikan. Kalian tidak punya hak untuk melakukan ini. Kami sangat mohon maaf Bung, ini adalah satu-satunya cara. Di sini Bung bisa berpikir tanpa tekanan dari pihak manapun. Kalian pikir dengan cara seperti bisa memaksa kami? Kami punya prinsip sendiri. Kami hanya ingin mendengarkan suara rakyat yang menjalankan kemerdekaan. Bung Karno, Bung Hatta, kami di sini siap untuk perjuangan kemerdekaan. Para pemuda ini bertindak karena mereka mempunyai semangat yang membara. Kami tidak pernah berniat untuk menunda kemerdekaan. Kami hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada pertumpahan darah yang sia-sia. Tapi Bung, setiap detik penundaan itu hanya akan memberikan kesempatan bagi Belanda untuk berkuasa. Kami mengerti kekhawatiran kalian, tapi kami juga memiliki perhitungan sendiri. Proklamasi harus dilaksanakan dengan persiapan yang matang dan dukungan dari semua elemen bangsa. Lalu kapan persiapan itu selesai, Bung? Kita tidak punya waktu lagi. Rakyat sudah siap untuk berjuang. Kita tidak perlu lagi persetujuan dari pihak asing. Bung Karno, Bung Hatta, apa yang terjadi di sini? Subarjo, segala kamu datang. Kami diculik dan dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kami tidak menculik Bang Subarjo, kami hanya mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar ia tidak terpengaruh oleh pihak lain. Tapi cara kalian salah. Tidak seharusnya kalian bertindak seperti itu. Proklamasi akan segera diumumkan. Saya berikan jaminan nyawa saya untuk itu. Apakah Bung bisa benar-benar menjamin itu? Ya, saya jamin. Mari kita kembali ke Jakarta dan mempersiapkan semua ini. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi salah satu babak penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Desakan dari pemuda revolusioner mempercepat proses proklamasi yang akhirnya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda menunjukkan dinamika perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Semangat persatuan dan kompromi akhirnya mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan yang dicita-citakan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini singkat namun mengandung makna yang sangat dalam. Ya benar Bung Karno, ini adalah puncak dari perjuangan panjang bangsa kita. Kita harus memastikan setiap kata tertulis dengan tepat. Saya rasa redaksi ini sudah sangat baik, Bung. Sesuai dengan semangat yang kita sepakati. Baik, siapa yang akan mengetik naskah ini? Bung Karno, saya siap untuk mengetik naskah teks proklamasi. Di ruangan lain, Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih yang sederhana namun penuh simbol. Merah berarti berani, putih berarti suci. Semoga bendera ini menjadi lambang kebangsaan dan kedaulatan bangsa Indonesia selamat. Di luar rumah, para pemuda dan masyarakat mulai berdatangan. Mereka berkumpul dengan rasa penasaran dan harapan yang besar. Kabarnya Bung Karno akan mengumumkan hal penting hari ini. Ya, semoga hari ini benar-benar hari kemerdekaan kita karena kita sudah terlalu lama dijajah. Saudara-saudara sekalian,
kita dah bertemu di momen sejarah ini. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia hari ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengibarkan bendera kebangsaan kita, Sang Merah Putih. Bendera siap. Ini adalah hari yang tidak akan pernah terlupakan. Aku harus menyimpan catatan ini baik-baik untuk generasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini adalah hari kebebasan kita. Mari kita jaga kemerdekaan ini dengan segenap jiwa dan raga. Merdeka! Naskah ini harus diselamatkan. Ini adalah bukti otentik dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Layar dibuka, tampak ruang sidang yang sederhana namun penuh semangat. Bendera merah putih telah terpasang. Soekarno duduk di kursi ketua, didampingi Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini adalah hari bersejarah bagi bangsa kita. Setelah proklamasi kemerdekaan, kita berkumpul di sini sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah penting dalam mendirikan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sidang pertama ini saya nyatakan dibuka. Agenda pertama kita adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya mengusulkan agar kita melakukan pemilihan secara aklamasi demi persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana pendapat saudara-saudara? Bung Karno, usulan Anda sangat baik. Dalam semangat persatuan yang baru kita raih, saya rasa pemilihan secara aklamasi adalah langkah yang bijaksana. Saya mengusulkan agar Bung Karno sendiri yang menjadi Presiden Republik Indonesia pertama. Saudara-saudara sekalian, amanah ini sangat berat. Namun demi bangsa dan negara, saya bersedia menerima tanggung jawab ini jika memang ini adalah kehendak seluruh anggota. Saya mendukung penuh usulan Bung Subarjo, dan untuk mendampingi Presiden, saya bersiap mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, secara aklamasi kita telah memilih Ir Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Agenda selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti apa yang kita ketahui, rancangan Undang-Undang Dasar telah disahkan oleh KPU/PKI. Mari kita telaah dan sahkan bersama. Apakah rancangan Undang-Undang Dasar ini dapat kita sahkan? Setuju. Dengan ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara resmi disahkan.
Ini adalah tonggak penting dalam sejarah bangsa kita. Agenda terakhir untuk sidang hari ini adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNPI sebagai badan pembantu Presiden. Kita akan membahas susunan keanggotaannya pada sidang berikutnya. Dengan demikian, sidang pertama PPKI saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda terakhir untuk sidang hari ini adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNPI sebagai badan pembantu Presiden. Kita akan membahas susunan keanggotaannya pada sidang berikutnya. Dengan demikian, sidang pertama PPKI saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara kita. Kita lanjutkan sidang PPKI yang kedua ini. Agenda utama kita hari ini adalah pembentukan kementerian atau departemen dalam pemerintahan Republik Indonesia serta pembagian wilayah negara. Setelah berdiskusi dengan beberapa tokoh, saya mengusulkan pembentukan kementerian-kementerian sebagai berikut: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keamanan Rakyat, Kementerian Pengajaran, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Bagaimana pendapat saudara-saudara? Baik, usulan pembentukan kementerian disetujui. Untuk pengisian nama-nama menteri, kita akan bahas lebih lanjut setelah sidang ini. Agenda selanjutnya adalah pembagian wilayah negara Republik Indonesia. Ini adalah tugas yang cukup kompleks, mengingat luasnya wilayah kita. Namun, sebagai langkah awal, kita akan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pembagian provinsi ini adalah langkah awal yang baik. Ke depan, kita tentu perlu melakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Kita memasuki sidang PPKI yang ketiga. Agenda kita hari ini adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Saudara-saudara, keamanan negara adalah hal yang sangat penting di awal kemerdekaan ini. Untuk itu, kita perlu segera membentuk sebuah badan yang bertugas menjaga keamanan seluruh wilayah Indonesia. Saya mengusulkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang anggotanya terdiri dari bekas anggota PETA, HEIU, dan pemuda-pemuda berjuang lainnya. Usul yang tepat, Bung Karno. Dengan adanya BKR, kita dapat mengorganisir kekuatan rakyat untuk menjaga kedaulatan negara yang baru kita proklamasikan. Agenda selanjutnya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP akan menjadi badan legislatif sementara yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan pemerintah sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan.
umum. Saya mengusulkan agar anggota KNIP terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. Bagaimana pendapat saudara-saudara mengenai susunan keanggotaan KNIP ini? Setuju. Terakhir, saudara-saudara, untuk memperkuat persatuan dan perjuangan bangsa, saya mengusulkan pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal. Partai ini akan menjadi wadah bagi seluruh kekuatan nasionalis untuk bersatu padu membangun negara. Bung Karno, dengan segala hormat, saya berpendapat bahwa gagasan partai tunggal perlu dipertimbangkan kembali. Dalam negara yang kita cita-citakan sebagai negara demokrasi, keberagaman pandangan dan organisasi politik adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan. Saya sependapat dengan Bung Syahrir. Meskipun persatuan sangat penting, kita juga harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kebebasan berorganisasi. Mungkin kita bisa menunda dulu pembentukan partai tunggal ini dan membiarkan perkembangan partai-partai politik secara alami. Saudara-saudara sekalian, saya menghargai semua pendapat yang telah disampaikan. Demi persatuan dan kesatuan bangsa yang kita utamakan, dan untuk menghindari perpecahan di awal kemerdekaan ini, mungkin usulan pembentukan partai tunggal perlu kita tunda. Kita akan fokus dulu pada pembentukan PKR dan KNIP. Dengan demikian, agenda sidang ketiga PPKI telah selesai. Kita telah mengambil langkah-langkah penting dalam pembentukan alat kelengkapan negara. Sidang ketiga ini saya nyatakan ditutup. Semoga Allah senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.